Selamat malam, saya akan membawakan materi perancangan sistem informasi yang pertama, yaitu yang berjudul perancangan sistem secara umum. Struktur card atau bagian struktur. Fungsi dari struktur card digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan dari sistem secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Struktur card juga menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol serta hubungan antar modulnya. Simbol-simbol dasar. Pemrograman menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan struktur sistem tersebut agar lebih mudah dipahami oleh pemrograman lain. Contoh penggunaan simbol-simbol pada struktur card dalam menggambarkan struktur suatu sistem itu misalnya sesuai dengan gambar yang gambar balok dengan nama modul. Keterangannya yaitu simbol ini digunakan untuk membuat modul. Tanda panah dengan nama line menghubungkan antara objek, dan begitu seterusnya. Bisa dilihat di tabel yang sudah ada. Itu dengan contoh sebagai berikut. Sistem inputnya AB, prosesnya AB menjadi C, dan outputnya C. Selanjutnya yaitu HIPO atau Hierarchy plus Input, Process atau Output, merupakan alat dokumen program yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. Tetapi kini HIPO juga telah digunakan sebagai alat bantu untuk merancang dan mendokumentasikan siklus pengembangan sistem. Yang berikutnya itu sasaran HIPO. HIPO telah dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi-fungsi dari modul-modul suatu sistem. Dan HIPO juga dirancang untuk menggambarkan modul-modul yang harus diselesaikan oleh program. HIPO tidak dipakai untuk menunjukkan instruksi-instruksi program yang akan digunakan. Di samping itu, HIPO menyediakan penjelasan yang lengkap dari input yang akan digunakan, proses yang akan dilakukan, serta output yang diinginkan. Diagram HIPO menggunakan 3 macam diagram, yaitu Visual Table of Content, atau diagram ini menggambarkan hubungan dari modul-modul dalam suatu sistem secara berjenjang. Contohnya gambarnya sebagai berikut ya. Yaitu yang kedua, overview diagram. Digunakan untuk menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, proses, dan output, di mana bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses, berisi langkah-langkah menggambarkan kerja dan fungsi atau modul, dan bagian output berisi hasil pemrosesan data. Contohnya yaitu input berisi data barang, proses memanipulasi data barang, outputnya faktur penjualan, daftar barang, katalog barang. Yang ketiga yaitu detail diagram. Detail diagram berisi elemen-elemen dasar dari paket menggambarkan secara rinci kerja dan fungsi atau modul. Inputnya itu data barang seperti tabel yang tadi ya. Yang berikutnya yaitu flow chart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan utama dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Tahap penyelesaian masalah yang disajikan harus jelas, sederhana, efektif, dan tepat. Dalam penulisan flowchart dikenal 2 model, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut.
Sistem flowchart ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Dalam kasus ini, pemrograman harus dilengkapi gambar flowchart tersebut dengan kamus simbol yang digunakan agar pemrograman lain dapat mengetahui maksud dari simbol-simbol tersebut. Berikut inilah gambar dari simbol-simbol standar yang telah banyak digunakan pada penggambaran sistem flowchart serta contoh penggunaannya. Program flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Berikut gambar simbol standar digunakan pada flowchart. Program flowchart ini contoh gambar program flowchart. Itu adalah materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.